Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di episode ke-6 bagian yang kedua DaVinci Resolve 17. Oke, kita akan membahas sama seperti yang di bagian yang pertama atau video sebelumnya, itu mengenai random atau nilai yang sembarang lah, seperti itu ya guys ya. Oke, tapi cara ini akan lebih mudah lagi. Nah, langsung saja kita akan buat project ya. Saya akan buat timeline di sini. Oke, saya akan pakai 30 fps, create. Langsung saja kita masuk ke Fusion Composition dan kita masuk ke Back Fusion. Oke, di sini kalau video sebelumnya itu kita membuat nilai random menggunakan modifier probe ya, dan kita menggunakan sampel hitam putih. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan expression ya guys ya. Oke, langsung saja saya akan buat seperti ini teman utamanya. Dan saya akan buat satu elemen teks ya. Jadi saya buat seperti ini, teks seperti ini. Saya akan alfakan untuk background teksnya, misalnya random, dan saya akan gabungin ini ke sini. Oke, nah saya akan gedein sedikit. Oke, seperti ini. Saya akan membuat elemen teks ini ada fitur atau ada node transformnya, jadi saya masukin transform. Nah, di sini kita akan membuat transform ini ada nilai randomnya, misalnya size atau yang lainnya. Oke, nah saya akan coba dari size terlebih dahulu. Oke, nah untuk kode expressionnya ada di link deskripsi ya guys ya. Jadi untuk membuat ini random, size-nya misalnya random, kita klik kanan di sini. Terus masuk ke expression. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ada di bawahnya. Nah, kita copy yang ada di deskripsi video ini ya, modelnya seperti ini. Saya akan Ctrl C dan saya akan Ctrl V, pastein di sini. Oke, nah jika kita play ya, nah maka otomatis size-nya akan sudah bernilai random seperti itu ya. Jadi setiap frame nilainya random. Oke, seperti itu. Untuk sumber kodenya ini bukan saya yang buat ya. Untuk sumbernya juga saya terterakan di deskripsi. Oke, kalau kalian mau lihat juga. Oke, nah di sini saya akan jelasin kita akan mengubah yang angka-angkanya aja ya guys. Jadi yang hurufnya itu atau tulisan huruf ini jangan kita ubah, tapi angkanya aja. Oke. Nah, kita akan perhatikan yang paling kiri ini. Di sini ada time garis miring 6. Nah, maksudnya 6 di sini adalah jadi setiap 6 frame maka value-nya atau nilainya akan berubah. Oke, coba kita play. Nah, jadi nilainya itu akan selalu berubah setiap 6 frame. Nah, jika kita mau dia itu lebih cepat, kita bisa kecilin misalnya menjadi 3 frame. Nah, jadi setiap 3 frame maka nilainya akan berubah terus. Nah, seperti itu. Maka ini akan jadi lebih cepat. Kalau mau lebih lambat berarti angkanya dibanyakin misalnya menjadi 8 seperti itu, maka randomnya akan lebih lambat seperti itu. Oke, ini untuk yang time garis miring ya. Nah, terus di paling kanan di sini ada angka 1 ditambah 0. Nah, kita akan bahas yang paling kanannya dulu. Nah, untuk nilai yang 0 ini merupakan nilai minimum yang bisa diklaim oleh randomnya ini. Nah, jadi misalnya saya tulisin 0, maka nilai randomnya itu nilai minimumnya itu bisa 0. Oke, dan yang satu ini, nah 1 ditambah 0 itu merupakan 1 ditambah 0 ya guys, 2 digit ini, 1 ditambah 0 merupakan nilai maksimumnya atau intervalnya. Jadi intervalnya itu 0 sampai 1. Nah, misalnya kita play di sini. Sorry. Kita play. Nah, maka nilai size-nya itu hanya bisa di antara 0 sampai 1 ya guys ya. Jadi dia itu nggak bisa sampai lebih 1. Oke, misalnya 2 itu nggak bisa karena kita mengaturnya itu 0 dan 1 di sini. Nah, misalnya kita mau intervalnya itu 0 sampai 2. Nah, maka yang ini tetap 0, nggak usah kita ubah, tapi yang ini kita ubah menjadi 2. Kenapa 2? Karena 2 ditambah 0 merupakan 2 ya guys ya. Nah, untuk digit yang ini merupakan minimum dan penjumlahan ini merupakan maksimum. Oke, seperti itu. Nah, jadi otomatis sekarang nilainya itu bisa 0 hingga 2. Nah, 2 itu sekitar segini lah ya. Nah, jadi dia itu bisa melebihi dari setengah seperti itu. Bisa lihat.
Nah, misalnya kita mau intervalnya itu 1 sampai 2, maka yang paling kanan kita akan tulis 1 dan yang kiri itu bukan 2, guys. Kenapa? Karena kalau 2 di sini, maka 2 ditambah 1 itu 3. Nah, maka intervalnya akan jadi 1 sampai 3. Kalau kita mau intervalnya itu 1 sampai 2 aja, berarti yang ini kita satuin aja. 1 juga seperti itu ya. Karena 1 ditambah 1 merupakan 2. Oke, seperti itu. Ini digit yang pertama minimum. Yang ini merupakan penjumlahan ini merupakan maksimum. Oke, seperti itu. Nah, maka nilai randomnya itu 1 sampai 2 seperti itu ya guys ya. Jadi dia itu nggak bisa kurang dari 1 atau melebihi dari 2. Misalnya kita mau nilai randomnya itu intervalnya 2 sampai 5 misalnya. Berarti ini 2 ya. Nah, biar ini jadi 5 berarti ini kita tulis 3 ya, karena 3 ditambah 2 5. Nah, maka intervalnya itu 2 sampai 5. Oke. Nah, dia nggak bisa kurang dari 2. Oke, seperti itu. Nah, mungkin untuk sekarang saya akan intervalnya itu 0 sampai berapa ya? 3 aja kali ya. Nah, jadi paling tinggi itu nilainya 3 seperti itu. Untuk yang size-nya. Nah, ini nggak hanya berlaku di size ya guys ya. Misalnya kita mau ini menjadi flicker itu juga bisa. Untuk flicker mungkin saya akan seleksi di merge yang di sini. Kita akan fokus ke blend-nya ini. Nah, oke, juga sama, kita klik kanan expression, kita bisa copy lagi tadi atau kita bisa, karena masih di copy jadi saya bisa pastein di sini. Oke, dan mungkin untuk flickernya akan saya cepatin mungkin jadi 3. Nah ya, jadi cepat. Nah, karena blendnya itu nilainya 0 sampai 1 aja, jadi ini nggak perlu kita ubah ya guys ya, karena ini 0 sampai 1. Oke, maka flickernya akan kedap-kedip seperti itu. Atau kalau kalian nggak mau kedipnya itu sampai 0, misalnya sampai dia itu juga bisa pakai desimal ya guys ya. Jadi misalnya 0 titik ya, 0.5 misalnya 0.5 sampai kalau 1 ditambah 0.5 kan jadi 1.5 ya guys ya. Nah, kita maunya itu sampai mentoknya 1 aja, berarti ini 0.5 juga. Oke, seperti itu. 0.5 0.5. Maka intervalnya dari setengah ini sampai sini. Oke, semoga paham. Nggak hanya itu, mungkin saya akan contohin lagi untuk yang mungkin posisi ya guys ya. Untuk posisi saya akan menggunakan node transform yang beda, bukan yang di sini transformnya. Jadi saya seleksi ini dulu, saya akan kontrol spasi, saya akan cari transform dan kita pakai transform yang tidak ada inisialnya ya. Kita pilih yang di sini, kita tekan add, karena transform yang ini posisi X dan Y nya itu terpisah. Kalau yang ini posisi centernya X Y nya itu bergabung ya, satu frame atau satu animasi. Saya akan pilih yang ini karena X Y nya itu terpisah. Misalnya kita mau yang X nya itu random, jadi bisa klik kanan expression, kita pastein kodenya tadi. Kita bisa atur, misalnya saya maunya itu, coba kita play dulu. Nah, dia itu terlalu ke kanan ya modelnya. Saya mau itu, nah kalau negatif gimana? Oh, negatif juga sama, misalnya kita mau interval paling minimumnya itu saya mau negatif, maka plusnya kita hapus ya guys ya. Kita tulis negatif, misalnya kita mau negatif 3 ya, negatif 0.3 0.3 seperti itu. Dan maksimumnya, maka maksimumnya saya itu maunya 0.3. Nah, maka untuk nilai maksimumnya saya akan tulis di sini 0.6. Kenapa saya tulis 0.6? Karena 0.6 kalau dikurangi 0.3 maka hasilnya 0.3. Sehingga nilai minimumnya 0.3, nilai negatif 0.3, nilai maksimumnya 0.3 seperti itu ya guys. Coba kita play. Oops, sorry. Nah, maka ini terhapus ya, pantas saja salah. Kita undo dulu. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, maka value nya itu akan berada di antara sini guys, negatif 0.3 sampai positif 0.3. Oke, seperti itu. Untuk Y nya mungkin saya akan copy dari sini aja, saya Ctrl C, saya posisi Y nya expression, Ctrl V di sini. Coba kita play, hasilnya seperti itu ya. Nah, misalnya kita bisa lihat kalau kita play, posisi X dan Y nya itu tidak, masih tertata ya guys, nggak random seperti itu, karena time nya itu sama 6 dan 6.
Misalnya saya ubah aja, misalnya saya kasih 6.3 ya, kita kasih aja titik 3 seperti itu, maka ini udah berubah seperti itu. Kalau mau 7 juga boleh ya, karena ini juga bisa pakai desimal ya guys ya. Nah, biar lebih random aja seperti itu pergerakannya. Oke, mungkin cuman ini dulu untuk yang random bagian yang kedua. Mungkin ini akan lebih efisien dari bagian yang pertama. Oke, jika kalian punya pertanyaan, kalian tanya-tanyain aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.